Yo sobat matematika semuanya, semoga benar ya yang dikatakan musiknya, kalian senang belajar matematika. Oke. Yo, ya tepat sekali karena materi kita hari ini adalah modus. Ya, modus itu artinya modal dusta ya. Oke, kita pastikan bahwa sobat matematika nggak modus ya belajar matematikanya, tapi benar-benar serius. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai modus, yaitu nilai yang sering muncul. Bukan bahasa bucin ini ya. Oke sobat matematika, tapi sebelumnya ketik dulu atau klik dulu tombol subscribe-nya biar mendukung Pak Rama di dalam membuat videonya lebih semangat lagi. Oke. Pada kesempatan ini kita akan membahas modus. Tentunya kita harus tahu modus itu apa dulu. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, seperti biasanya di materi statistika ini kita akan membahas mengenai dua bagian, yaitu yang pertama untuk data tunggal dan yang kedua nanti untuk data berkelompok. Oke, modus data tunggal ini sangat gampang sekali karena kita tinggal menentukan saja dan melihat mana yang lebih banyak muncul. Oke, misalnya contoh soalnya seperti ini. Ada sebuah data tunggal 45 6667788. Nah, ditentukan berapakah modusnya, maka lihat saja mana angka yang sering muncul dari bilangan-bilangan tersebut atau dari data tersebut. Nah, di sini kan nampak bahwa angka 6 muncul lebih sering, yaitu 3 kali. Sehingga modusnya adalah 6 karena 6 lebih sering muncul daripada nilai yang lain. Kalau 7-nya kan hanya 2, sementara 8 juga hanya 2. Jadi, modus sekali lagi adalah nilai yang sering muncul, dalam kasus ini adalah 6. Nah, seperti itu ya Sobat Matematika. Next, misalnya dalam kasus berikutnya 6, 70, 100, 70, 55, 80, 90. Nah, berapa nih modusnya? Tinggal lihat aja mana nilai yang paling banyak frekuensinya. Nah, jadi di sini adalah 70 karena 70 itu muncul sebanyak 2 kali. Jadi nilai modus di sini adalah 70. Ya, 70 karena angka atau nilai 70 itu sering muncul daripada nilai yang lain. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini bagaimana? 11, 12, 14, 11, 12, 13, 15. Nah, modusnya berapa Pak Rama? Nah, perhatikan. Angka 11 ada berapa kali muncul? 2 kali. Angka 12 berapa kali muncul? 2 kali juga. 14 hanya 1 kali, 13 1 kali, dan 15 hanya 1 kali. Maka modusnya adalah 11 dan 12 karena mereka memiliki nilai frekuensi yang sama atau mereka muncul paling banyak. Jadi modusnya ada 2 ya, yaitu 11 dan 12. Nah, kira-kira seperti itu Sobat Matematika untuk modus data tunggal. Untuk bagian modus ini pasti sangat gampang. Yuk, kita masuk ke modus data berkelompok. Nah, berbeda dengan min dan median, modus data berkelompok juga lebih ringan dan lebih mempermudah kita, atau kita lebih mudah dalam memahaminya. Nah, pada data berkelompok, kelas yang paling tinggi frekuensinya disebut kelas modus. Oke. Jadi langkah pertama dulu nanti kita harus melihat frekuensi yang paling banyak dan itulah yang disebut dengan kelas modus. Kita coba lihat contoh soalnya. Oke. Sebelum kita masuk di contoh soal, tentunya kita harus tahu ini dulu rumusnya ya. Modus sama dengan B ditambah D dalam kurung D1 per D1 tambah D2 kali I. Nah, ini apa? B itu adalah tepi bawah kelas modus, sementara D1-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, kalau D1 adalah sebelumnya, D2 adalah kelas sesudahnya. Sementara I adalah lebar kelas. Oke, dengan melihat rumus ini,
Untuk lebih jelas, ayo kita lihat contoh soal. Oke, contoh soalnya seperti ini. Tentukanlah modus dari data berikut ini. Oke, dia memberikan tabel dan kebetulan di dalam tabel ini adalah data berkelompok. Nah, yaitu berat badan dari berat badan 40 sampai 49, frekuensinya ada 5, 50 kg sampai 59 kg ada 14 orang, 60 kg sampai 69 kg itu ada 16 orang, 70 sampai 79 ada 12 orang, dan 80 sampai 89 ada 3 orang. Nah, kita tentukan modusnya. Ingat yang Bapak bilang tadi, langkah yang pertama adalah lihat saja mana frekuensi tertinggi. Nah, frekuensi tertinggi di sini adalah 16. Karena dia yang lebih tinggi dari yang lainnya ya. Nah, maka ini disebut sebagai kelas modus. Maka setelah kita menentukan kelas modusnya yaitu di sini, kita bisa mengetahui berapa D1 yaitu kelas sebelum kelas modus. Jadi kelas sebelum kelas modus ini. Nah, ini adalah D1. Maka D1 sama dengan rumusnya tadi adalah kelas modus dikurang dengan kelas sebelumnya, maka 16 dikurang 14. 16 dikurang 14 berapa? Ya, sama dengan 2. Jadi, kita sudah tahu bahwa D1-nya adalah 2. Nah, sekarang kita tentukan D2. D2 itu tadi adalah kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, jadi ini adalah D2. D2 berarti kelas modusnya adalah 16 dan sesudahnya adalah 12. Sehingga 16 dikurang 12. Maka D2 kita dapatkan sama dengan 4. Nah, oke, langkah berikutnya adalah tentukan tepi bawah. Nah, tepi bawahnya ini. Tepi bawah atau B. Nah, jadi ini disebut batas bawah dan ini disebut batas atas. Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Nah, jadi batas bawahnya adalah 60, berarti 60 dikurang 0,5. Jadi itulah tepi bawah kelas. Nah, jadi 60 dikurang 0,9 sama dengan 59,5. Nah, jadi ingat, kita lihat dulu mana batas bawahnya, baru kita kurangi dengan 0,5. Jadi itulah tepi bawah. Nah, satu lagi yang belum kita ketahui yaitu lebar kelas. Nah, lebar kelasnya kita lihat di sini. Nah, lebar kelas itu sama dengan panjang kelas ya. Dalam bahasa lain ada panjang kelas. Nah, cara menentukan panjang kelas atau lebar kelas ini yaitu kamu tinggal kurangi aja batas atas dikurang dengan batas bawah baru ditambahkan 1. Nah, jadi batas atasnya adalah 89 dikurang batas bawah yaitu 80 baru ditambahkan 1. Nah, 89 dikurang 80 itu adalah 9. Kalau ditambah 1 berarti lebar kelasnya sama dengan 10. Nah, oke. Berdasarkan rumusnya tadi, maka semuanya sudah kita penuhi. Maka kita tinggal mencari modus berdasarkan rumus yang sudah tersedia tadi, Sobat Matematika. Yaitu B ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 baru dikali I. Oke. B sudah diketahui, D1 juga sudah, D2 sudah, dan I juga sudah. Maka kita substitusikan ke dalam rumus. B-nya sama dengan ini, dia di atas 59,5 ditambah D1. D1-nya ini lihat di atas 2, makanya ada 2 di sini. Baru per D1 lagi adalah 2 dan D2 adalah lihat di sini. D2 adalah 4, maka 4 di sini ya. Baru dikali I. Nah, I lihat I lebar kelas
yaitu 10. Makanya dikali 10. Oke, kalau sudah disubstitusikan semuanya, ya udah sederhanakan. Nah, 2 ditambah 4, 6. Makanya yang berubah di sini menjadi 2/6. Nah, kita kalikan 2/6 ini adalah 0,33333 dan sekian-sekian ya. Maka dikali 10 hasilnya jadi 3,3333 dan seterusnya. Jadi Pak Rama ngambil 2 angka di belakang koma. Oke, jadi kita tinggal jumlahkan aja 59,5 ditambah 3,33, maka hasilnya modusnya sama dengan 62,83. Nah, maka nilai modus untuk data berkelompok di atas ini sudah didapatkan, yaitu 62,83. Nah, gitu sobat matematika. Gimana? Apakah memang sobat matematika bisa mengerti? Nah, kalau memang tidak dimengerti, silahkan ajukan pertanyaan lagi atau minta lagi video berikutnya untuk lebih memperjelas lagi. Oke, demikian saja selesai sudah pembahasan kita untuk ukuran pemusatan data, yaitu yang pertama tadi adalah min, yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah modus. Oke, semoga video ini dapat menjadi referensi belajar Anda untuk meningkatkan pengetahuan matematika Anda. Saya Pak Rahmat Elombanua, pamit. Ya,